Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Di Selasa malam ini kita kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase, khususnya dalam acara Tadarusan. Kita akan membahas pasal-pasal terakhir dalam Kisah Rasul, ya. Besok Rebu kita akan selesaikan pembahasan pasal terakhir dari Kisah Rasul. Terus Kamis kita akan coba menyimpulkan konklusinya, apa yang bisa kita pelajari, yang menarik dari Kisah Rasul yang kita sudah baca selesai, reviewnya singkat gitu ya. Kemudian hari hari Kamisnya kita akan Jumat kita akan Bible Clinic, kita akan ngebahas soal baptisan ya, baptisan air, baptisan roh sesuai dengan Kisah Rasul ya. Ya, apa yang kita baca, apa yang bisa kita temukan dari Kisah Rasul untuk membuat kita bertambah wawasan tentang bagaimana apa sebenarnya yang dimaksud dengan baptisan, baik baptisan Yohanes Pembaptis, baik itu baptisan dalam nama Tuhan Yesus, dan juga baptisan roh itu seperti apa modulasinya atau apa yang bisa kita temukan dalam Kisah Rasul ya. Jadi kita sekali lagi tidak membangun atau membahas mengenai doktrin tertentu, tapi kita coba hanya mengeluarkan ya, membaca apa yang ada dan yang mungkin tersirat atau tersurat secara jelas gitu ya di Kisah Rasul, sehingga kita bisa masing-masing memutuskan ya. Jadi saya tidak akan mengarahkan, tapi silahkan memutuskan sendiri mau mengikuti yang kayak gimana gitu ya. Karena dalam program ini saya sangat sadar bahwa yang ikut ada banyak dari beberapa gereja ya yang tidak sama secara doktrinal. Tapi kalau saudara pengen tahu pemahaman saya, ya saya pasti sudah sampaikan di ibadah Minggu Raya. Kalau Minggu Raya ibadah di mimbar gereja The Way, pasti tentu saya mengajarkan apa yang saya imani dan apa yang saya ajarkan kepada jemaat yang saya gembalakan atau yang Tuhan percayakan untuk saya dan kami gembalakan di The Way. Tapi kalau dalam program ini kita tidak main dalam isu doktrinal ya, dalam The Way Reach Digital Ministry ini atau pelayanan digital kami ini, kami berusaha untuk hanya mengajarkan apa yang benar gitu ya, apa yang kita baca di Alkitab, tanpa berusaha untuk mempengaruhi pandangan doktrin seseorang, karena tidak bermain di area itu ya. Kalau mau berdebat secara doktrinal, mau menang-menangan secara doktrinal, bagi saya ya bukan di dalam sosmed ini ya. Jadi ada mungkin cara lain yang lebih elegan, yang lebih bisa objektif, yang bisa saling berapologet dengan baik, dengan jernih gitu ya, daripada
berdebat kusir dalam sosial media gitu ya. Ini termasuk sosial media kita, yakni lewat lewat YouTube ya. Jadi kita tidak main di isu itu. Kita hanya coba memaparkan saja di Kisah Rasul itu seperti apa. Tentu apa yang saya pahami tanpa harus saya menularkan doktrin saya gitu ya. Yang terbaca itu yang kita bisa baca gitu ya. Nanti juga di kitab-kitab lain juga kita begitu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu dari gereja lain agak kesulitan dengan apa yang kita bahas di dalam pembacaan tadarusan kita, silahkan bertanya kepada pendetamu masing-masing, kepada gembalamu masing-masing gitu ya. Dan silahkan Bapak Ibu juga menguji lebih dalam lagi dengan bertanya kepada Tuhan tentunya ya. Seperti ingat di Kisah Rasul ada satu jemaat dari Berea ya, yang kalau ada guru yang mengajar mereka, ada pendeta atau hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan, mereka terima itu dengan hati yang lapang gitu ya. Tapi mereka tidak cepat-cepat mengaminkan, mereka mendalami lagi, ya belajar lagi dan bertanya kepada Tuhan, ya tentang apa yang sedang mereka gumuli, baik dari apa yang mereka dengar dari pendeta tersebut maupun yang sedang mereka pelajari, ya. Baru ketika mereka sudah berdoa, bertanya sama Tuhan, yakin, maka mereka mengamini dan mengerjakan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan itu. Begitu ya, itu yang paling penting. Jadilah orang Kristen di akhir zaman ini, di dunia yang benar-benar edan ini, bukan hanya mengamini cepat-cepat apa yang disampaikan oleh pendeta yang kau kagumi, tapi mendalami sendiri ya, karena itu lebih baik ya, ketika kita bergumul sendiri, bertanya kepada Tuhan ya. Jadi khotbah-khotbah dan saran-saran yang lainnya itu hanya sebagai masukan saja ya. Tapi Bapak Ibu sebaiknya mendalami sendiri dengan apa yang kau miliki. Saya percaya Tuhan akan bicara ketika kita tulus kepada Dia gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapak mengucap syukur malam hari ini, di Selasa malam ini kami sudah siap, sudah diberikan anugerah Tuhan bisa berkumpul di jam 9 malam, dan kami mau membahas tentang kisah pasal yang ke-27 ya, tentang perjalanan Paulus ke Roma. Berikan kami hikmat marifat-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami bisa bukan saja membaca tapi juga menemukan kebenaran dari dari ayat-ayat yang kami baca, dan kami menemukan pembelajaran yang luar biasa, sehingga itu bisa kami terapkan dengan pertolongan Tuhan di sepanjang sisa hidup kami, yang tentunya nanti pasti akan menyenangkan Tuhan jika kami lakukan itu. Bicara kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, sebelum kita membahas tentang atau membaca kisah 27 ya, tentang perikopnya Paulus belayar ke Roma, dan temanya malam hari ini di tadarusan kita Paulus ke Roma ya. Kita coba nyanyi satu buah lagu dulu ya. Lagu lama ya, lagu kayaknya sejak saya kecil sudah saya pernah dengar ini gitu ya. Tapi lagu ini kayaknya everlasting gitu ya. Lagu yang keren banget, syairnya sederhana ya, dikutip dari ayat Alkitab, dan terus menjadi lagu yang membuat kita ketika menyanyikannya jadi terhibur, dikuatkan iman, dan semakin percaya bahwa God will make a way gitu ya. Oke. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness,
lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh God, make a way, yes He will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. She will. He will make a way for you. Haleluya. Ya. Jadi apa namanya? Kita sudah menyembah Tuhan, God will make a way. Jadi Tuhan pasti buka jalan dengan apapun yang sedang kita gumuli. Ketika kita percaya kepadanya, maka saya percaya pertolongannya ya dan amin gitu ya. Jadi terus semangat dalam imanmu kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan ya, terus berserah kepada Tuhan. Dan kita lihat gitu ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita harapkan, Tuhan yang kita rindukan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya ya. Jadi di Selasa malam ini kita akan mempelajari Kisah Rasul pasal yang ke-27, dan kita siapkan hati kita, terutama Alkitab kita ya. Jadi selalu saya di pangkuan saya ada Alkitab ini, meskipun saya juga bisa lihat di layar monitor saya ya, cukup besar layar monitornya, ada ayat-ayat juga. Tapi di pangkuan saya selalu ada Alkitab ini ya. Ini bukan jimat, tapi saya memang lebih senang ngebuka kertas gitu ya, shred. Nggak tahu, mungkin generasi jadul ya. Jadi meskipun saya berusaha untuk berubah, berusaha untuk bisa memahami teknologi gitu ya, tapi saya lebih senang membaca Alkitab dalam bentuk buku ya. Bahkan hari Minggu pun saya sudah coba pakai handphone Alkitabnya, pakai note yang kecil gitu ya, tablet yang kecil gitu ya. Tapi bagi saya it's not me gitu ya, bukan saya banget gitu ya. Jadi saya masih membawa Alkitab kemanapun saya pelayanan ya. Meskipun agak ribet karena gede gitu ya, tapi saya lebih pede gitu bawa Alkitab ya. Kayak kemarin kita melayani di rumah duka juga ya, meskipun khotbahnya hanya penghiburan sebentar, tapi ayatnya juga sebenarnya sudah saya hafal di luar kepala, karena kalau ayat yang kita pakai untuk melayani ibadah penghiburan ya, tentu ya nggak banyak kan ayatnya kan ya, jadi sudah dihafal dan mestinya pakai handphone juga bisa ya. Cuma saya lebih nyaman pakai Alkitab, jadi memang meskipun ribet dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya, ya maklum lah ya. Kita buka Alkitab kita ya, coba dibuka Alkitab saudara. Ya sudah muncul di sini ya, Bapak Ibu mestinya bisa membacanya ya. Kalau andai kata terkendala, sekali lagi ya pakai Alkitab dalam bentuk buku. Ya kita coba membahas, ada sekitar 44 ayat di Kisah Rasul pasal 27 ini ya. Jadi bersama nanti kita akan membaca dan kita coba membahas ya. Meskipun mestinya ya kita itu ya saudara juga kasih respon, makanya coba dikasih komen gitu ya di dalam kolom komen yang ada. Berikan masukan juga ke kami kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat, misalnya nanti habis program ini selesai baru ingat ada pertanyaan yang bertanyakan, silakan di nomor WhatsApp yang tersedia ya di monitor saudara, di handphone saudara yang di layar itu ya.
silahkan dihubungi, nanti pasti akan saya jawab gitu ya. Via nomor WhatsApp itu saya akan biasa sampai pasti pertanyaan saudara ke saya, saran juga pasti sampai. Dan juga tolong di subscribe, di like. Nggak tahu saudara mestinya kalau langsung pas jam 9 gitu ya hari Selasa ini ya langsung di like-in dulu, apa susahnya sih di like doang gitu ya. Jadi juga di share ya ke banyak orang supaya banyak orang juga jadi pembelajar Alkitab atau pembaca Alkitab seperti kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini gitu ya. Paulus berlayar ke Roma. Kita baca Bapak Ibu. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius. Perwiranya bernama Julius dari pasukan Kaisar ya. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium ya, yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, ya, Makedonia ini wilayah sudah ke Eropa, jadi ada di sekitar wilayah Yunani saat ini, Bapak Ibu ya. Kota Tesalonika juga ada di wilayah Yunani saat ini ya, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapi keperluannya. Jadi menarik nih ya. Jadi ketika Paulus di sini ada kata ganti kami di sini, berarti sang penulis ada dalam kelompok itu, dalam rombongan itu. Ya, jadi kalau dalam cerita ini berarti Paulus ditemani oleh Lukas, ya, dan juga ada kalimat. Ada nama lagi yang disebutkan secara spesifik, Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami, menyertai Lukas dan Paulus yang dalam perjalanan menuju ke Roma untuk naik banding dengan Kaisar gitu ya. Julius, sang perwira pasukan Kaisar ini yang dititipi untuk membawa Paulus sampai ke sana, memberikan izin ya Paulus untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya. Jadi selama perjalanan itu ya, sebelum naik kapal ya, berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Jadi rupanya perjalanan ini dari wilayah Yerusalem gitu ya, ketika dibawa ke Kaisarea juga, ke tempatnya Festus ya, berkuasa ya. Itu Kaisarea kan kota pelabuhan ya. Jadi melewati, nanti kita akan bahas ini ya di hari Kamis mendatang ketika kita sudah selesai. Kita coba lihat petanya nanti ya. Jadi kita lihat nanti arahnya gimana ya. Jadi mengunjungi kota-kota pelabuhan, dan Bapak Ibu tahu dong, kota-kota pelabuhan yang ada di wilayah Asia itu semuanya sudah dikunjungi oleh Paulus. Jadi Paulus tentu punya banyak kenalan di sana. Orang percaya yang bertobat karena pelayanan Paulus banyak sekali. Dan menariknya di sini Julius memperlakukan Paulus dengan ramah, dan dia memperbolehkan Paulus untuk ketika singgah di kota-kota pelabuhan itu, dia mengizinkan Paulus untuk bertanya atau mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ya, siapa tahu sahabat-sahabatnya Paulus, Paulus mendapatkan support, perlengkapan. Karena tentunya sebagai perwira yang menjaga tahanan ya, dan apalagi Julius saya percaya paham juga Bapak Ibu bahwa Paulus ini sudah dapat informasi sebenarnya dia nggak punya salah gitu. Bahkan wakil kaisar di Kaisarea yang namanya wali negeri Justus aja, bahkan sebelumnya Felix saja, dan bahkan Raja Agripa yang kita sudah bahas hari Senin kemarin itu tidak menemukan kesalahan apapun. Andai kata Paulus nggak ngucap naik banding sama kaisar, mungkin sama mereka sudah lepaskan gitu ya, karena memang tidak ada bukti dari orang-orang Yahudi yang bisa membuat kasus ini naik atau diputuskan di pengadilan yang memutuskan Paulus itu dipenjara, apalagi sampai dihukum mati. Julius pasti dapat kabar itu, informasi itu, jadi dia tahu bahwa Paulus ini orang yang dibenci orang Yahudi, tapi padahal bukan kasus hukum. Jadi tentu ada empati mungkin ya, ada empati dari Julius kepada Paulus, sehingga ketika kapal itu mengunjungi beberapa kota di pelabuhan-pelabuhan yang dikunjungi, Paulus diizinkan untuk beberapa saat berjumpa dengan teman-temannya untuk siapa tahu diperlengkapi ya
kebutuhannya Indominya, kopinya mungkin ya kalau kita sekarang ya. Kalau itu kebutuhan Paulus tercukupi, tentu Julius akan lebih mudah lagi ya, karena selama di dalam kapal itu kan menjadi tanggung jawabnya dia ya. Jadi dia mungkin fokus sama orang-orang di kapal yang lainnya. Si Paulus sudah aman lah, kebutuhannya udah cukup, kan ulang lebih begitu. Oke ya, kita lanjutkan ya di ayat yang ketiga. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapi keperluannya. Ya, oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Jadi karena angin sakal ya dari wilayah Asia itu, mereka menyusuri pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ya, ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan susah payah kami mendekati Knidus ya. Knidus ya. Jadi rupanya kapal yang mereka bawa, mereka tumpangi dari Kaisarea itu bukan kapal khusus ya. Mereka hanya mungkin menumpang begitu ya. Makanya nggak heran si Julius ini ketika membawa Paulus, ketika kapal itu merapat di pelabuhan-pelabuhan di Asia ya, merapatnya tuh cukup lama gitu mungkin ya. Karena kapal itu mungkin kapal dagang sehingga harus bongkar muatan ke daratan, beli barang dari daratan dimasukin lagi ke kapal, jadi ada loading kapalnya cukup membutuhkan beberapa waktu. Sehingga Paulus itu makanya diizinkan mengunjungi sahabat-sahabatnya. Karena di ayat yang kita baca tadi ya, dari situ perwira di sini tentunya adalah si Julius tadi, menemukan kapal dari Alexandria. Alexandria itu tentu ada dari Mesir ya. Berarti kapal besar ini. Karena kalau dari Mesir mau ke Roma tentu kapal yang besar ya, bukan kapal kecil. Karena Mesir itu di mana, letaknya Roma di mana ya, perjalanan melewati laut lepas, laut luas, samudra raya, tentu kapal bukan kapal kecil ya, bukan kapal layar kecil tapi kapal yang besar yang hendak berlayar ke Italia ya. Jadi Julius ini menemukan ada kapal yang mau ke Italia. Italia tentu bicara mengenai Roma, salah satu atau ibu kota kayak Imperium Roma dan kota terbesar di dunia zaman itu ya. Big Apple, New Yorknya saat itu gitu ya. Dan ia akhirnya memindahkan kami ya, Paulus, Lukas dan si Aristarchus tadi ke kapal itu ya. Nah, selama beberapa hari berlayar kapal itu nggak jalan-jalan rupanya ya. Karena untuk mendekati Knidus saja susah payah karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Jadi karena nggak bagus ya, mereka tidak berani ke laut lepas. Mereka menyusur pantai sampai di di Salmone ya, melewati pantai Kreta. Ayat ke-8 Bapak Ibu. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami ke sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita." Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi ya, perwira yang namanya Julius itu ya, tentu lebih percaya kepada jurumudi ya, dan pada awak kapalnya ya, kepada nakodanya, daripada kepada Paulus gitu ya. Meskipun dia tahu siapa Paulus, tapi sebagai orang yang bukan percaya tentu tidak terlalu mempercayai ya apa yang dikatakan Paulus ya. Lebih paham si nakoda lah, lebih paham si jurumudi lah. Maka perwira itu ya santai aja gitu ya, membiarkan dia dan rombongannya tadi. Rombongannya tentu ya ada tahanannya ya. Tahanan, kalau kita ngomongin rombongan Paulus saja udah 3, Aristarchus, Lukas sama Paulus ya. Tentu Julius perwira di sini dia punya anak buah ya, punya prajurit beberapa begitu ya. Dan bisa jadi kalau kita membaca nanti pasal-pasal ayat-ayat terakhirnya ya, di pasal ini ada juga beberapa tahanan ya yang dibawa ke Roma ya. Entah kasus apa, dalam rangka apa, kita tidak tahu, karena ada beberapa tahanan yang ikut dalam rombongan ini.
Ya. Terus ayat 12 ya kita baca. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Jadi perjalanan itu sudah mendekati musim dingin ya saudara ya, musim salju ya. Tentu cuaca semakin tidak menentu ya. Di kota yang mereka datangi itu ya, di Teluk Teluk Pelabuhan Indah tadi ya, di daerah kota Lasea tadi ya. Sesudah melewati Tanjung Salmone tadi ya, itu nggak bagus Pelabuhan Indah itu untuk lama-lama di situ, karena itu ya tadi, karena udah mau musim dingin dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk maju terus, jalan terus ya, sehingga berusaha untuk mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Jadi beberapa waktu selama musim dingin itu mereka berniat sampai di Phoenix, karena itu kota yang cukup baik mungkin ya, besarannya, fasilitasnya gitu ya, dibandingkan hanya dari Pelabuhan Indah ya, atau sebuah kota yang ada di Lasea ya. Ayat kalimat berikutnya, kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai sampai di Phoenix itu. Tapi apa terjadi? Ya, oke. Kita baca, saya beresin dulu. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Ya, karena pikir angin dari selatan ini bagus, sepoi-sepoi, mereka pikir nggak lama lagi pasti sampai pantai Kreta. Maka mereka mulai membongkar sauh ya, mulai menahan kapal agar pelan-pelan lajunya lah, kurang lebih begitu ya. Ayat 14-nya. Tapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari alah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Jadi dari selatan anginnya bagus, dari laut anginnya bagus, tapi dari pulau itu tiba-tiba turun disebut dengan angin timur laut, angin yang badai ya. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Jadi sekoci itu biasanya ditarik oleh kapal gitu ya, dengan tambang gitu ya. Jadi ketika kapal itu diterpa badai tadi ya, terombang-ambing di laut, dan akhirnya ketika sampai di sebuah pulau kecil yang namanya Kauda, mereka akhirnya dengan susah payah dapat menguasai sekoci kapal itu ya, sekoci kapal yang itu bisa ditarik lah, bisa digapai mereka lah. Skocinya kemudian, kalau ayat 17, dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Jadi skoci itu dikasih beberapa alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Karena diombang-ambing ya, itu bahaya tentu, kalau kapal ini terlalu berat begitu ya, sehingga akhirnya mulai beberapa muatan dibuang ke laut. Ayat 19-nya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah muatan dibuang, beberapa muatan yang tidak penting dibuang, akhirnya mereka membuang alat-alat kapal. Alat-alat kapal tentu alat-alat yang dibutuhkan kapal itu dalam perjalanan panjang gitu ya. Mungkin stok tali, mungkin juga layar stoknya, atau mungkin juga beberapa lah ya yang diperlukan oleh kapal itu mulai dibuang ya dengan tangan mereka sendiri ya. Ayat 20-nya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Jadi bukan sehari dua hari, tapi berhari-hari ya. Beberapa hari lamanya di sekitar laut itu mereka hanya terombang-ambing ya, semakin mengerikan. Muatan sudah dilepaskan ke laut, dibuang ke laut, terus bahkan alat-alat kapal sudah dibuang ke laut. Matahari dan bintang nggak pernah tampak di atas gitu ya, gelap gulita, badai keras, badai dahsyat.
akhirnya mereka mulai putus asa dan mulai berpikir bahwa mereka nggak akan selamat nih, gitu ya. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan belayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Paulus sudah ingetin gitu ya, tapi si perwira lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda. Tadi kan sudah dibahas ya. Paulus ngomong nih, ya ngomong dengan pakai kutip ini supaya diharapkan apa yang diomonginnya dikerjakan oleh perwira dan pasukannya gitu ya. Tapi sekarang juga ya 22 ya. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, jadi Paulus kenapa ngutip yang kemarin itu ya? Kan aku udah bilang, ini bahaya nih kalau kita lewat begini nih, ya. Tapi kamu perwira lebih dengerin jurumudi dan nakoda sama jurumudi nggak dengerin aku. Ya andai kata dengerin, maka kita nggak lewatin ini, ya. Tapi percayalah, meskipun kita dengan susah payah melewati ini, tapi tidak seorang pun di antara kita yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi Paulus ingin menguatkan, membesarkan hati semua orang di kapal itu bahwa nggak ada satupun mereka yang binasa. Kalaupun ada yang binasa, ya cuma kapal ini yang akan binasa gitu ya. Ayat 23, atau hancur atau rusak atau apa benar-benar nggak bisa diselamatkan. Merekanya selamat, kata Paulus. Dengan sempat mengutip yang tadi sudah lewat ya, Paulus berharap ya mereka percaya sama omongan dia gitu ya. Lanjut. Karena tadi malam ya, rupanya ini alasannya Paulus ya. Kenapa dia ngomong begini? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Itu kata Paulus. Lu gak usah khawatir, karena malaikat Tuhan yang gue sembah gitu ya, datang semalam ya, memerintahkan aku, berkata kepada aku gak boleh takut, gak boleh khawatir, karena aku harus menghadap Kaisar. Maka gara-gara Tuhan menyelamatkan aku, malaikat Tuhan tadi berkata, kalian semua pasti akan selamat. Gitu kurang lebih ya. Ayat 7. Malam yang ke-14. Wah, malam yang ke-14 terombang-ambing, saudara. Jadi bukan 1-2 hari, tapi 2 minggu ya. 2 minggu di laut lepas, tidak lihat bintang, tidak lihat matahari, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Semua hampir sebagian besar barang-barang sudah dibuang ke laut, bahkan alat-alat kapal sudah dibuang ke laut, dan mereka masih terombang-ambing ya. Hari ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka pun mengumpulkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci yang tadi udah ditarik, dinaikkan ke atas kapal, dililitkan dengan tali tadi, berusaha diturunkan oleh beberapa anak-anak kapal. Anak-anak kapal tuh bukannya prajurit, tapi ya buruh kasarnya gitu ya. Kalau kita lihat di film-film atau di channel-channel TV, kalau ada kapal yang besar gitu ya, itu pasti kan ada anak-anak kapal. Anak-anak kapal tuh mungkin zaman dulu yang dayung atau yang bukan perwira lah ya, bukan pejabat di kapal itu, tapi orang yang kerja kasar, buruh lah kurang lebih gitu ya. Tapi urusan kapal ini ya. Mana tadi ayatnya? Ya, mereka hendak menunggang skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena tadi beberapa sauh udah dibuang di haluan, ya anak-anak kapal ini berusaha untuk menurunkan skoci, tapi berusaha untuk tampilnya kelihatannya ya seperti menurunkan sauh ya, padahal menurunkan skoci. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Jadi karena
perwira-perwira dan semua pasukannya itu sudah tahu bahwa Paulus pernah melarang mereka nggak dengar, mereka mengalami kesusahan. Paulus berkata lagi, kalau kamu nggak menahan mereka, kalau kamu nggak membuat mereka tinggal di kapal ini, kamu semua tidak akan selamat gitu ya. Nah mereka tentu takut, ini ngomong selamat apa tidak selamat kan takut saudara ya. Lalu akhirnya ayat 32, lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Skocinya dari turunkan, tapi talinya masih terikat dengan kapal, karena anak-anak kapal ini mau lari dengan skoci. Mereka seolah-olah membuang sauh, padahal mereka menurunkan skoci. Nah, sebelum mereka turun ke skoci itu, kita katakan prajurit-prajurit akhirnya memotong tali itu sehingga skoci itu ya hanyut gitu ya. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Nanti-nanti agar matahari kelihatan, nanti-nanti agar bulan kelihatan, nanti-nanti agar badai selesai gitu ya. Kita menanti-nanti saja tapi nggak makan. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ya, ini dia melakukan apa yang Yesus kerjakan. Ambil roti, mengucap syukur ya di hadapan kepada Allah di hadapan semua orang dan memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Ini peristiwa apa, Saudara? 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan. Kan gitu caranya Yesus. Dia mengambil roti dari anak kecil yang membawanya kepada Andreas, kemudian mengucap syukur kepada Allah di depan semua 5.000 orang laki-laki itu, memecah-mecahkannya lalu nyuruh semuanya makan dan sisa 12 bakul. Jadi ini mujizatnya bukan 12 bakul tapi semuanya selamatnya. Jadi di sini penting yang kita bisa pelajari, penting untuk apa? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Penting juga bisa mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan supaya kita ketika kerjakan yang bisa kita kerjakan, ya kita kini ready, siap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di depan lagi. 14 hari mereka nggak makan. Ya tentu saudara nggak makan sehari aja, 2 hari aja, apalagi nih kalau ngomongin buruh-buruh kasar ya pasti lemes gitu ya. Ini udah 14 hari. Nah gimana mereka bisa nanti narik layar, gimana mereka bisa berjibaku dengan badai itu mengendalikan kapalnya kalau mereka semuanya tidak punya tenaga dan kekuatan karena tidak makan 14 hari 2 minggu. Maka Paulus tadi mengambil inisiatif, mengambil roti yang ada, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkannya dan memerintahkan mereka semua untuk makan. Mujizatnya apa? Mujizatnya ini, ayat 36 ya. Maka kuatlah hati semua orang itu, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga, ya. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa, 14 hari nggak makan. Tentu bersungut-sungut, tentu kecewa, tentu lemes, dan akhirnya drop, dan mereka akhirnya frustasi. Tapi kata Paulus, kamu harus makan. Maka diambil roti, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkannya. Apakah ini perjamuan kudus? Seperti yang Yesus lakukan dalam Last Supper, bisa saja saudara, ya, bisa saja Paulus ini sambil mengimani perjamuan kudus, ya. Cuma memang kita tidak mengatakan spesifik, jadi ya silakan saudara membangun doktrin. Nah ini bisa dibangun doktrin, ya. Kita bisa ngomong ini perjamuan kudus bagi Bapak Ibu ya, gereja yang menekankan perjamuan kudus. Tapi bisa juga enggak. Nah kalau saya sih membaca apa yang ada aja gitu ya. Yang ada di sini konteksnya ya mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah dan memecah-mecahkannya lalu mulai makan ya. Di situ nggak ada anggur yang disebutkan ya, berarti tentu tidak pas gitu ya. Seperti di gereja mula-mula mereka berkumpul di tiap-tiap rumah memecah-mecahkan roti, itu bukan berarti bicara perjamuan kudus ya. Tapi bicara mengenai ya setiap kumpul di rumah-rumah itu ya mereka makan ya, makannya tentu dengan mengucap syukur tadi ya, makan sama-sama ya, ada roti apa ya dibagi rame-rame, dibagi sama sehingga semuanya ya makan gitu ya. Itu kalau saya ya, tentu Bapak Ibu yang punya penafsiran lain ya silahkan aja gitu ya. Dan 276 jiwa tuh banyak sekali. Itu semuanya bukan tahanan saudara, tapi ada prajurit, ada juga perwiranya, ada anak kapal tadi ya. Dan mungkin juga ada orang-orang lain yang ikut ke kapal itu, atau
membayarkah? Karena nggak dijelaskan ini kapal apa. Yang dijelaskan cuma ada kapal dari Alexandria mau menuju ke Italia yang akhirnya ditumpangi oleh perwira yang bernama tadi apa seperti namanya? Perwira saya lupa tadi. Perwira bernama siapa tadi saudara? Perwira di mana siapa? Sebentar saya cari. Julius ya, pasal 27 ya. Saya lupa, saya mesti mundur jauh ya. Perwira bernama Julius ya. Dan tentu ada orang-orang lain juga di situ ya. Apa namanya yang ikut dalam kapal itu. Oke. Sebentar. Oke, saya mundurin lagi, kita baca lagi. Mereka makan juga ya, jumlah mereka ada 276 jiwa ya. Lanjut ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Jadi mulai makanan yang dibuang. Jadi ini memang satu sisi mereka mulai tenang ya. Mereka tenang kenapa? Karena mereka mulai kenyang gitu ya. Tapi tentu cuaca belum berubah nih ya. Nah, tentu dengan pikiran yang tenang mereka akhirnya ngambil keputusan ya sudah gandum dibuang. Jadi ini bicara mengenai kebutuhan pokok mulai dibuang. Jadi ya mereka benar-benar satu sisi bisa dilihat ini beriman gitu ya. Satu sisi juga lihat mereka sudah frustasi ya. Udahlah kapal ini biar dibuang semuanya. Hanya kita aja 276 orang yang ada di kapal ini. Ya tinggal nanti kita mau terdampar di mana, mau selamat atau bagaimana. Ya udah kita pokoknya udah pasrah lah kurang lebih gitu ya. Jadi kapal dibuat ringan supaya mungkin jalannya bisa lebih cepat. Saya nggak tahu juga ya karena saya bukan nelayan dan tidak ahli dalam hal ini. Mungkin dengan membuang beberapa tadi ya muatan dibuang. Muatan ini berarti kalau bukan gandum muatannya tadinya misalnya mungkin sepeda. Kalau zaman itu udah sepeda ya mungkin alat-alat yang lain gitu ya yang bukan bahan makanan ya. Kemudian juga mereka mulai membuang sauh, alat-alat kapal ya. Juga layar mungkin, cadangan-cadangan semuanya dibuang dan akhirnya mereka sudah membuang gandum, makanan pokok ya. Dan ketika hari sudah mulai siang, maka mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu di situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mulai mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Jadi ini caranya ya. Jadi tali sauh mulai dibuang ya. Terus sauh-sauh itu ya dibiarkan di dasar laut gitu ya. Jadi tidak menahan mereka ya. Kemudian juga mengulurkan tali-tali kemudi ya. Jadi dibiarkanlah kapal itu berlayar menuju ke daratan karena kemudinya diulurkan, dikendurkan, tidak dipegang erat, memasang layar topang, jadi supaya kalau ada angin tuh ya layar terkembang dan mendorong kapal menuju ke pantai gitu ya, kurang lebih begitu. Ayat 41. Kali kalau bener. Ini saya juga karena ngebayangin aja karena saya kan bukan nelayan saya bilang ya, apalagi kapal layar, wah saya awam soal itu. Tapi dalam logika saya mungkin begitu ya. Kalau ada yang bisa benerin ya silahkan ya. Ayat 41. Tapi mereka melanggar busung pasir. Nah busung pasir juga saya nggak tahu nih ya. Maksudnya mungkin pasir yang paling yang paling aman. Ketinggian pasir yang paling aman sampai kapal itu bisa aman gitu ya, tidak terdampar, tapi itu dilanggar ya. Jadi mungkin daratannya atau pasirnya sudah dengan permukaan air sudah sangat pendek sehingga akhirnya apa yang terjadi kalau kita baca tadi ya ayat yang ke mana tadi 41. Tapi mereka melanggar busung pasir. Busung pasir itu mungkin gundukan pasir gitu ya. Yang tadi yang saya bilang akhirnya membuat pasir itu dengan permukaan air sangat pendek gitu ya. Dan terkandaslah kapal itu, benar kan? Karena ketinggiannya sudah sangat dekat dengan permukaan air, akhirnya kapal itu dasarnya kapal terkandas di pasir tersebut. Nah, sementara itu mereka haluannya terpancang ya. Jadi dampaknya haluannya terpancang ya, dan tidak dapat bergerak, buritannya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Ini parah sekali. Dan pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Tentu di situ salah satunya adalah Paulus. Ya.
Bisa jadi Lukas juga, Aristarkus juga tadi ya. Dan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Jadi karena kapal itu sudah hancur ya, sudah kandas, haluannya sudah terpancang, jadi ke pasir, nancep gitu ya, nggak bisa bergerak. Terus juga tadi dikatakan buritannya hancur. Buritan itu ya berarti ya bagian belakangnya ya, itu hancur ya, dihajar sama ombak yang besar gitu ya. Nah, sehingga akhirnya prajurit-prajurit itu ya pengen ngebunuh semua tahanan supaya kalau ada yang niat mau melarikan diri nggak bisa. Karena kalau tahanan itu lari, maka meskipun prajuritnya selamat, prajuritnya nanti akan dihukum oleh pemerintah gitu ya, kurang lebih gitu, karena nggak bisa menjaga tahanan negara, kurang lebih begitu, dianggap mungkin terima sogokan, jangan-jangan nih, kurang lebih begitu ya. Jadi mereka niat mau ngebunuh semua tahanan supaya nggak bisa lari dengan berenang, ayat 43-nya. Tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal sehingga mereka semua selamat naik ke darat. Jadi ketika prajurit-prajurit ingin ngebunuh semua tahanan-tahanan yang ada di kapal itu, salah satunya Paulus, ada Lukas, ada Aristarkus, Julius menahan mereka ya karena ingin menyelamatkan Paulus ya, karena berdasarkan cerita yang dia dengar waktu ada di Kaisarea, berdasarkan juga nubuatan Paulus yang tidak dia dengar karena lebih mendengarkan jurumudi dan juga nahkoda, dia akhirnya mulai trust gitu ya, mulai percaya kali sama Paulus. Apalagi Paulus itu orang baik, dia selama menemaninya, mengawalnya melewati beberapa kota pelabuhan. Paulus ini diberikan kebebasan mengunjungi teman-temannya, tapi selalu kembali ya, nggak lari, nggak kabur gitu ya, nggak jadi buronan ya, kembali lagi, dipercaya bebas, balik lagi, karena memang Paulus dapat penglihatan tadi ya dari Tuhan Yesus bahwa dia akan ke Roma. Dan ketika akhirnya dalam badai topan itu yang besar, yang selama 14 hari mereka terombang-ombang ambing di laut tanpa kejelasan, semuanya sudah frustasi, sudah angkat tangan, Paulus berkata, nggak usah khawatir ya, malaikat Tuhan ya, Allah yang aku sembah itu ya, itu sudah berjumpa dengan aku semalam, memberitakan aku bahwa aku akan sampai ke Roma, kepada Kaisar, dan karena kalian ada di sini, kalian pun akan selamat. Yang tidak selamat cuma kapal ini. Dan ketika kapal itu akhirnya nggak selamat, Julius ingat semua tadi ya. Makanya ketika prajurit-prajurit ingin ngebunuh semua tahanan-tahanan, Julius menyelamatkan Paulus ya. Julius, Paulus, us gitu ya. Jadi agak libet nih bibirnya. Julius si perwira Italia itu menyelamatkan Paulus karena ini orang baik ini ya, orang ini benar, ini apa yang dikatakan tadi benar, dan dia terakhir bernubuat kita semua selamat, cuma kapal ini aja nih yang nggak selamat. Nah, kapal ini udah nggak selamat, nah berarti kita selamat. Maka ketika dibunuh janganlah ya, kalau dibunuh berarti kan apa yang dinubuatkan gagal tuh ya, kita yang menggagalkan. Kalau akhirnya Paulus dibunuh padahal nubuatannya tidak ada yang mati, semuanya selamat, ya berarti gagal dan kita bisa mati. Mungkin logika itu yang bermain di benaknya si Julius perwira ini, sehingga akhirnya dia melarang prajurit-prajuritnya membunuh tahanan, membunuh Paulus, dan memerintahkan semua yang bisa berenang untuk loncat duluan ke air ya. Nanti sisa-sisanya dengan buritan yang sudah hancur, udah pecah itu ya, ada kepingan-kepingan, papan-papan yang mulai lepas, terombang-ambing di laut, gapai itu dan cobalah berenang sama-sama ke laut, saling tolong gitu ya. Sehingga Alkitab saya yang mengatakan di ayat 44, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. 276 ya, 276 orang yang ada di kapal itu, kapalnya hancur lebur, selamat tapi semuanya naik ke darat dengan selamat. Ini luar biasa ya, kalau bukan mujizat nggak mungkin ini ya, karena kapalnya hancur ya. Buritan hancur tapi nggak ada orang yang mati karena hancurnya buritan itu, diterpa angin badai, kelempar ke laut, itu tidak dikatakan. Semuanya selamat naik ke darat. Itu luar biasa saudara ya. Dan kita tahu bahwa memang di sini artinya apa yang diimani Paulus, bahwa dia sudah diteguhkan berkali-kali ya, bahwa harus sampai ke Roma. Ingat ya kalau kita mundur, ketika sampai di beberapa kota dalam perjalanan misi ketiganya, termasuk di Kaisarea, beberapa nabi bahkan ya sudah menubuatkan ya, Nabi Agabus ya,
kamu jangan ke Yerusalem. Semua orang-orang sudah tahu itu. Sebelumnya juga mulai ada hati, udah jangan ke Yerusalem. Tapi Paulus tetap kekeh ke Yerusalem. Paulus bilang bahkan, jangankan ditangkap, mati pun bagi Yesus aku siap. Dan apalagi dia dapat peneguhan bahwa ketika dia di Yerusalem membela dengan berani imannya di hadapan semua imam besar, ya, kemudian dia dapat penglihatan, ya, Yesus menjumpai dia lagi dan berkata, seperti kamu berani bersaksi bagiku di Yerusalem, kamu juga akan kuberikan kesempatan bersaksi dengan berani di Roma. Dan itu yang dia pegang. Apalagi di kapal itu juga dia dapat kesaksian, kan malaikat Tuhan bilang dia akan sampai bersaksi di depan kaisar. Jadi itu yang dia imani, sehingga walaupun ada badai kayak apapun, ya, dia tetap pegang itu dan dia percaya bahwa dia tidak akan mati karena Tuhan sudah perintahkan dengan jelas dia harus ke Roma. Berapa banyak kita yang seperti itu, gitu maksudnya. Ketika kita berani mengimani satu pernyataan Tuhan, satu firman, ya, tapi ketika ada badai, ada gelombang yang menjauhkan kita dari mimpi itu, dari apa yang kita percaya itu, berapa banyak kita akhirnya berusaha untuk merasionalisasikan pikiran kita atau iman kita itu. Kayaknya itu masih mimpi lah, ya udahlah. Kalau jadi puji Tuhan, nggak jadi pun nggak apa-apa. Sehingga akhirnya effort kita untuk menggapai mimpi itu menjadi berkurang, karena tidak ada passion lagi, tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi untuk menggapai itu, ya, karena rasio kita mulai bermain, ya, melihat kenyataan yang ada dan mimpi yang berusaha dikejar terlalu jauh gitu, seperti langit dan bumi. Tapi Paulus enggak loh, ya. Paulus kenapa bisa konsisten? Dia yakin banget dia sampai ke Roma, ya, meskipun kapalnya karam, kapalnya hancur, ya, mengalami beberapa masalah. Nanti kalau kita baca di pasal 28 juga ketemu masalah lagi, besok ya kita bahas, ya. Tapi Paulus tetap yakin bahwa dia sampai di Roma. Ya, ini iman yang, keyakinan yang kayak gini ini nih yang harus kita miliki, gitu ya. Jadi tidak meragukan Tuhan sekecil pun, tidak meragukan Tuhan sekecil pun, setipis pun, seberapa pun, gitu ya. Paulus yakin bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, firman-Nya ya dan amin. Ini harus kita tiru dalam kehidupan kita, karena bagi saya, ya, gambaran kapal yang ditumpangi Paulus dan Julius dan semua 276 orang itu hancur, itu menggambarkan bagi saya, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan dunia hari-hari ini, di mana hari-hari ini dunia mengalami penyakit sampar, ya. Kan kalau Bapak Ibu boleh jujur, ya, saya seumur ini 46, ya. Saya udah pernah dengar dulu ketika zaman kecil, we are the world, we are the children. Itu ada zaman TVRI tuh, masih ingat tuh, belum ada RCTI itu, ya, saya masih kecil banget tuh. Adanya badai kelaparan yang luar biasa di Ethiopia, ya. Saya masih ingat banget tuh, ya, di TVRI masih hitam putih kalau nggak salah. Apa sudah berwarna TV saya, ya. Itu ada anak-anak kecil yang kurus, busung lapar, perutnya besar gitu, ya. Udah matanya cekung, ya, kurus sekali. Ya, kayak mayat hidup, ya. Tengkorak berjalan gitu, ya. Di mana-mana digambarkan di Ethiopia saat itu, sehingga ada lagu Michael Jackson, semua artis yang ngetop di Amerika, ya, nyanyi we are the world, we are the children, itu untuk donasi, ya, bagi Ethiopia yang saat itu mengalami bencana kelaparan. Tapi itu cuma di Ethiopia, bahkan tidak di wilayah Afrika yang lainnya. Nangkep, ya, saudara, ya. Terus saya sempat itu, ya, belum lama inilah, ya, sebelum COVID ini ada SARS, ya, sama, ya, COVID juga penyakit SARS, cuman SARS yang saya maksudkan yang dulu saat itu menimpa Singapura, ya nggak sih, ya, dan beberapa kota lain, tapi hanya beberapa kota saja. Singapura lah yang terdekat dengan kita. Indonesia kayaknya nggak terdampak tuh SARS dulu itu, ya. Cuma ada larangan orang Indonesia ke Singapura untuk beberapa waktu dan tidak boleh orang Singapura masuk ke Indonesia dalam beberapa waktu tertentu. Seingat saya begitu beberapa tahun yang lalu. Ada mungkin beberapa lagi penyakit-penyakit yang timbul di dunia, di belahan dunia ini, tapi ya hanya di spot-spot tertentu, di wilayah-wilayah tertentu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh ketika membaca kitab Wahyu, ketika membaca misalnya nubuatan tentang akhir zaman, bahwa dunia akan mengalami sampar, akan mengalami kelaparan secara global gitu, ya. Tapi hari-hari ini mau nggak mau,
Namanya penyakit sampar. Kenapa sampar? Kan ini COVID-19 bukan sampar. Nah, Alkitab kan ketika ditulis belum ada penyakit COVID-19. Penulis Alkitab, orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, itu taunya penyakit sampar, ya. Penyakit sampar lah penyakit yang paling menakutkan, ya. Penyakit sampar lah yang membuat banyak orang akhirnya terjangkit dan akhirnya bisa mati kalau tidak kuat gitu ya, imunnya dan lain sebagainya. Jadi yang digunakan oleh penulis Alkitab adalah penyakit sampar. Ketika dikatakan di dalam akhir zaman akan banyak penyakit sampar yang diderita, ya, sehingga menimbulkan banyak orang mati. Nah, saya pikir tuh menafsirkan dunia terlalu salah lah, terlalu lebay. Ya, tapi ternyata hari-hari ini bener loh. Seluruh dunia loh, ya. Dari tadinya cuma di Wuhan, ya. Saya masih ingat banget Menteri Kesehatan kita, pemerintah kita, bahkan presiden kita juga sangat jumawa gitu ya. Saya masih ingat banget kok, minum jamu katanya gitu, ya. Minum apa tuh? Ya, jahe, jahe bisa mematikan virus gitu. Terus ada apa lagi tuh ya? Akar-akaran apalah gitu dari Kalimantan itu ya. Terus sinar matahari. Beberapa pejabat tinggi termasuk Menteri Kesehatan kalau tidak salah ya ngomongnya di sekitar bulan Januari, Februari ketika COVID ini belum sampai ke Indonesia, belum ada suspek positif di Indonesia. Virus ini akan mati dengan wilayah Indonesia yang di garis khatulistiwa yang panasnya daerah tropis itu nggak mempan katanya gitu ya. Tapi ternyata kena juga ya. Habis dari Wuhan, yang paling parah kan awal-awal Italia, ya kan, di Eropa sana kan. Tapi orang juga masih berdalih yang kena di Italia tuh orang-orang tua katanya gitu. Orang-orang tua yang punya penyakit bawaan ya. Jadi akhirnya sampai lagi ke Indonesia bahwa COVID ini hanya bahaya bagi orang-orang yang sudah lanjut usianya dan punya penyakit bawaan. Yang muda-muda mah nggak mungkin bisa kena. Kalaupun kena ya kena kayak flu virus biasa aja gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, bla 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 gitu ya. Nggak lama akhirnya sampai ke Indonesia. Dan di awal-awal Maret, awal-awal April, Mei, Juni kita dapat informasi ada atlet bahkan yang rajin olahraga, bahkan mantan atlet yang masih jaga fisiknya, bahkan masih muda, bahkan mati karena COVID. Dan mulailah kita semuanya khawatir dan takut. Dan akhirnya kita tahu COVID ini disebut pandemi akhirnya karena hampir meliputi wilayah semua benua, semua negara kena dan mengerikan ya. Akhirnya apa yang ditulis Alkitab benar-benar tergenapi. Ya nggak sih? Nah, kalau baca di kitab Wahyu misalnya nih, nanti ada masanya, ada gempa bumi sehingga semua gunung, semua pulau tidak lagi ada. Nah, itu sampai sekarang saya belum masuk. Meskipun sudah bisa ngebayangin, tapi nggak masuk di otak saya itu. Ya kalau gempa itu paling cuma di wilayah. Kayak kemarin kita ngalamin gempa katanya di Jakarta dan sekitarnya. Tapi saya nggak merasakan. Ya kemarin ada di gempa di daerah Malang gitu ya. Tapi juga nggak semua Jawa Timur merasakan. Meskipun ada beberapa kota di Jawa Tengah juga katanya mengalami dampaknya. Nggak tahu itu lebay atau beneran, saya nggak tahu ya. Tapi nggak. Ya hanya wilayah itu aja. Jakarta nggak ngalamin dampaknya gitu ya. Tapi kalau ada gempa bumi meliputi dunia hingga akhirnya semua daratan, semua pulau, semua gunung hilang lenyap, baca di kitab Wahyu. Ya itu nggak masuk di otak saya. Tapi belajar dari apa yang tidak masuk di otak saya hari kemarin tentang sampar yang akan menjangkiti seluruh dunia, ya. Nah, dulu kan katanya sampar itu HIV, ya. Tapi HIV kan tidak sengerikan COVID ini. Kalau HIV kita tidak main suntik, tidak ngobat, tidak narkobaan, tidak free sex, ya saya rasa HIV nggak akan bisa kena ke kita gitu ya. Dan yang menderita virus HIV ini hanya beberapa saja, menjangkiti hanya beberapa saja, tidak menular kalau tidak ada hubungan yang seperti tadi ya, ada suntikan, ada hubungan seksual gitu ya. Nggak mungkin kena. Saya pernah doain orang yang HIV loh, badannya udah rusak, tapi puji Tuhan mengalami mujizat. Maksudnya bukan saya yang mendoakan, banyak yang mendoakan gitu ya. Saya termasuk salah satu yang mendoakan orang seperti ini. Dan saya sempat bertemu ketika dia sudah sehat. Saya nggak tahu sekarang ini posisinya di mana gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah yang bersangkutan yang saya sebutkan ini, yang saya tahu mengalami mujizat kesembuhan dari HIV ini masih hidup apa enggak. Tapi kalau usianya di bawah saya jelas. Ya, ketika itu saya usia sekitar
35-an gitu ya, menjelang 40, dia masih anak muda kok ya, baru sekitar usia 24, 25-an kalau tidak salah. Ya karena pergaulan dia. Badannya kurus kering. Ya saya tumpangi tangan ya, kena tuh. Ya, tapi ya kenapa-napa, saya sampai sekarang nggak ada virus HIV, nggak kena gitu ya. Jadi dulu saya masih bukan nih HIV, bukannya sampar nih. Tapi banyak yang mengatakan lu sampar ya. Nah, tapi sampar yang di akhir zaman kan meliputi seluruh dunia, dan bagi saya COVID-19 inilah sampar itu ya. Dan nanti ketika Alkitab mengatakan, nubuatan ketika mengatakan gunung akan lenyap, pulau-pulau tak akan ada lagi di posisinya, berarti tinggal satu daratan. Bayangin, dunia tinggal satu daratan. itu nggak kebayang sih di otak saya sekarang ini ya. Tapi pasti akan terjadi karena firman Tuhan tuh ya dan amin. Jadi yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, belajarlah seperti Paulus gitu ya, meyakini apa yang dia yakini dengan sungguh, disertai lewat perbuatannya. Kemudian dia bagikan juga kepada orang lain, kepada Julius perwira itu, kepada seluruh 276 yang ada di kapal itu pasti dengar apa yang Paulus katakan ya. Makanya ketika Paulus bilang, udah kalian tenang dulu, udah 14 hari kita nggak makan ini ya. Kalau nggak makan, kita bukannya mati karena angin badai. Kalau 14 hari kita nggak makan, bukan kita mati karena kapal ini terombang-ambing, kita mati karena kita kelaparan ya. Tuhan sudah bilang gitu ya, aku harus ke Roma menghadap Kaisar, maka semuanya akan selamat karena aku yang harus memang ke Roma ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada satu helai pun rambut kalian akan jatuh. Sekarang makan kita. Maka Paulus ambil roti, mengucap berkat, mengucap syukur pada Tuhan, memecah-mecahkannya, dan memberikan mereka semua makan. Dia juga makan. Ya. Dan iman yang seperti ini, iman yang mengimani apa yang diimani, itu harus kelihatan. Julius kita tidak tahu dia bertobat apa tidak, perwira ini. Tapi saya percaya dia menaruh respek yang luar biasa kepada Paulus. Karena memang terbukti apa yang dia ucapkan, apa yang dia imani itu tergenapi. Dan dia melihat Paulus itu benar-benar memperjuangkan, menunjukkan apa yang dia imani. Jadi saya percaya ketika kapal itu terombang-ambing, sebelumnya Paulus bilang begini, jangan khawatir, kita pasti selamat, tidak ada satu helai pun rambut kita yang akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kita pasti selamat, kecuali kapal ini kandas, rusak, kita semua selamat. Tuhan sudah ngomong sama aku. Ketika dia ngomong gitu ya, terus tiba-tiba ada angin badai ini, goyang lagi kapal, terus Paulus, mati deh. Saya rasa nggak gitu. Nggak ada ekspresi yang begitu keluar dari Paulus ketika dia bilang, kita tidak akan mati, hanya kapal ini saja yang mati, yang binasa. Kita tidak akan binasa, kapal ini saja yang binasa. Maka ketika angin kayak apapun menerpa kapal itu, Paulus tetap dengan aura positifnya, terus juga dengan gestur tubuh yang sangat yakin bahwa dia tidak akan mati, itu yang dia tunjukkan. Dan itu susah, saudara. Ya, susah ya. Jadi jadi ya, saya kapan akan buat program tentang, saya ngebaca hari-hari ini saya sering ke RSCM karena harus menggantikan adik saya yang dia harus kerja dong. Kalau dia nggak kerja nanti gimana dia menghidupi anak dan juga membiayai pengobatan istrinya ya. Jadi dia kerja mulai hari Senin kemarin ya, dan saya yang setiap siang sudah komitmen lah ya. Ya ini pelayanan bagi saya. Jadi sekitar 2-3 jam saya akan ke RSCM gitu ya, untuk mendapatkan update lah terbaru ya dari dokter tentang ipar saya ini. Jadi hari-hari ini saya ke RSCM. Tadinya sebelumnya ya parno juga ke rumah sakit gitu ya. Apalagi RSCM rumah sakit rujukan. Tapi mikir-mikir, loh kita punya iman gitu ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kita harus jaga tetap protokol kesehatan, prokes itu kita jaga, kita ikuti, terapi benar-benar gitu ya, terapkan benar-benar. Tapi harus punya iman juga gitu ya. Jadi ya akhirnya ya komitmen ya. Tadi kemarin sudah, hari ini kesana juga gitu ya. Jadi banyak pasien di situ nggak jelas ya, sakit apa juga saya nggak tahu ya. Tapi ya saya ya memosisikan diri, ngobrol sama dokternya juga jaga jarak gitu ya, cari tempat duduk juga yang kiri kanannya juga tidak dekat gitu ya. Ya tapi ya tidak takut untuk keluar gitu ya. Yang konyol itu kan orang-orang yang
yang benar-benar proteksi dirinya, parnonya kelewatan gitu ya, yang nggak berani lagi keluar ya, kunci kamar aja ya, semprot sana semprot sini. Bagi saya itu orang yang tidak punya iman ya. Kalau itu bukan orang Kristen mah nggak apa-apa, tapi kalau itu orang Kristen separno itu ya berarti ini nggak punya iman gitu ya. Karena mestinya kita jadi orang Kristen yang balance. Kalau saya menafsirkan apa yang harus saya kerjakan di pandemi COVID-19 ini, ya ikuti saran pemerintah. Ya, bawa hand sanitizer kemana-mana, pakai masker kemana-mana, jangan dekat orang kemana-mana. Di gereja pun boleh dicek, saya nggak pernah dekat dengan orang, bahkan orang yang saya kenal dekat juga, ya nggak pernah salaman. Saya selalu naruh tangan di sini, selalu taruh tangan begini atau begini, ya atau begini, ya. Ngobrol agak jarak jauh gitu ya. Habis turun mimbar saya langsung pakai masker lagi, langsung cuci tangan lagi, ya. Tapi sekaligus juga saya punya iman, ya udah. Tapi saya nggak takut kemana-mana, saya tetap ke pasar, saya tetap tadi ke RSCM, saya tetap kalau harus keluar gitu ya, melayani keluar, tapi dengan protokol tadi ya. Jadi antara iman bahwa hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan, terus juga firman yang berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kita harus jaga gitu ya. Nah itu saya kerjakan ya. Habis dari RSCM tadi saya langsung mandi gitu, bersih-bersih, mandi beres semuanya, baru ya mau peluk anak mau ngobrol sama anak atau makan ya setelah saya beresin semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya apa yang dinubuatkan Alkitab akan terjadi ya. Maka saya mengimani itu, sekaligus juga saya berrefleks membuat respon terhadap apa yang terjadi di dunia akhir zaman ini ya sesuai dengan apa yang saya imani gitu ya. Jadi Paulus menunjukkan hal itu sehingga akhirnya saya percaya orang-orang di kapal itu, 276 orang di kapal itu, baik dari perwira, prajurit, tahanan, atau mungkin orang-orang lain, ada anak kapal di situ ya, juga ada mungkin penumpang lainnya ya yang ada di kapal itu respect sama Paulus karena ucapan dan tindakannya selaras. Jadilah orang Kristen yang seperti itu di akhir zaman ini, orang Kristen yang konsisten antara ucapan dan tindakan, konsisten antara apa yang diimani dan apa yang dilakukan. Ya, itu susah, tapi harus dikerjakan. Ya, itu yang kalau bisa saya dapatkan dari pembacaan kita di Kisah 27. Besok hari Rabu kita akan tutup dengan Kisah 28. Ya, Kamis kita coba review. Ya, kita coba cari kesimpulan yang menarik dari Kisah Rasul yang sudah kita selesaikan bacaannya. Ya, Jumat nanti kita akan ngebahas soal baptisan air, baptisan pertobatan, dan juga baptisan roh itu apa ya. Nanti Sabtu Minggunya ada saya sama Silvi, dan juga ada seri khotbah soal kitab Rut ya. Aduh, dengerin deh ya, kok pasti akan diberkati nanti hari Minggu. Setiap Minggu jam 9 saya akan khotbah ya, sekitar 30-an menit gitu ya, untuk memperlengkapi saudara. Jadi Minggu nanti ada sesi ibadah Minggu Raya, terus jam 4:30 kita ada program Miracle of Worship, dan juga jam 9 malamnya ada saya ya yang akan membagikan untuk tahap awalnya tuh seri dari kitab Rut. Ya, saya sedang siapkan, sudah direkam 4 episode, 4 seri. Mungkin nanti akan ada 2 atau 3 seri lagi ya. Di otak saya sih 7. Kenapa? Karena dulu memang saya sudah pernah khotbahkan kitab Rut ini selama 6 seri. Jadi 7 seri itu masuk akal saya gitu ya, tinggal dipecah aja. Tapi bisa jadi nanti, biasanya sih akhirnya bisa cukup panjang, karena dulu saya masih ingat ketika mau bikin khotbah doa Bapa Kami, saya pikir cuma beberapa seri, tapi bahkan sampai 20-an lebih, 21 atau 23 seri itu ya. Biasanya begitu ya, karena ketika kita mendalami sesuatu, ketika effort atau kita menekuni sesuatu itu tiba-tiba ada aja gitu yang bermunculan yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, apalagi ini bicara mengenai pekerjaan Tuhan, di mana bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan yang akan dinyatakan. Ya, saya nggak tahu nanti apakah yang saya dapatkan long time ago soal kitab Rut ini akan Tuhan tambahkan dengan yang baru-baru ya. Kalau yang 4
seri kemarin sudah direkam sih, ini khotbah lama ya. Tapi ya, setelah saya mendalami Rut lagi, ada banyak yang Tuhan bukakan, tapi belum saya bahasakan dalam bahasa khotbah gitu ya. Oke, sekian dari saya di malam hari ini. Terima kasih buat yang kasih komen. Silahkan loh Bapak Ibu, monggo dukung kami dengan kasih komen, dengan kasih subscribe, dengan kasih like, dengan kasih program ini untuk di-sharekan di sosial media saudara. Bantu dong ya. Kalau sudah diberkati lewat ini ya dibantu agar program ini dikenal oleh banyak orang ya. Oleh anakmu, oleh orang tuamu, oleh kakakmu, iparmu ya, monggo kita tolong banget saya untuk di-sharingkan, karena bagi saya ya apa itu yang harus dikerjakan ya, karena saya buat program ini bukan untuk apa namanya kehebatan saya, tapi justru agar orang tuh tahu kebenaran gitu ya. Ya tentu lewat program ini awalnya, tapi nanti ketika sudah jatuh cinta sama Alkitab, sudah suka baca Alkitab, tentu dia bisa mendalami sendiri. Atau mungkin gara-gara nonton program ini yang nggak terlalu ngajarin begitu ya, santai programnya, sampai cengenges-cengenges, sampai bisa garuk-garuk begini. Mungkin orang jadi suka mendengarkan khotbah, dan akhirnya bisa browsing khotbah-khotbah dari pendeta dan gereja lain ya. Siapa tahu nanti akan bertumbuh imannya, kan begitu ya. Karena kita nggak tahu nih ya efek dari materi ini tuh, apakah orang langsung bertobat, atau orang jadi berubah, atau orang jadi gimana ya. Jadi bagi saya, kita bisa lewat program ini jadi pintu masuk orang berubah, atau bisa benar-benar membuat orang bertobat, atau bisa membuat orang langsung bertumbuh ya. Tapi bagi saya nggak penting, karena yang penting kita menabur ya. Menabur, saya ini menabur program ini, Bapak Ibu menabur lewat agak capek-capek dikit nge-sharein program ini ke yang lainnya gitu ya. Kalau mau mendukung dengan doa itu lebih luar biasa. Itu yang paling dibutuhkan oleh saya dan tim ya, supaya kami terus bisa punya passion, punya semangat, punya gairah, terus amanah ya. Dan kalau Bapak Ibu juga ada berkat lebih ya, mau mendukung program digital kami, menjadi sahabat The Warriors channel ini ya, silakan ya, ada link nomor rekening kami, pelayanan digital ministry kami, dan juga ada barcode ya. Kalau Bapak Ibu mau lewat aplikasi, kalau Bapak Ibu mau menabur lewat digital ministry, maka dananya nanti akan kalau sudah kita punya goal mau beli apa gitu ya, upgrade alat-alat ya, nanti kalau sudah tercukupi kita akan buahkan itu lewat upgrade seperti itu gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Dukungan apapun pasti bermanfaat, termasuk saran, kritik, masukan ya, bisa diberikan kepada kami lewat link atau nomor WhatsApp ya. Ini yang di bawah saya nih sekarang ini nih, itu ada STT, silahkan daftar. Sudah hampir 20 orang yang daftar sekarang ini. Jangan sampai terlambat, karena bangkunya atau space tempatnya nggak banyak. Ada sosial media kami, ada komsel kami ya, ada ibadah doa pagi setiap Sabtu, ada semuanya, ada link Zoom-nya, ada passwordnya, ada ID meetingnya, ini ada download aplikasi The Way, dan juga tentu ada sekolah minggu. Ini sekolah minggu sekarang yang lagi di bawah saya nih ya. Titipkan anak-anakmu di sekolah minggu kami, ada meeting ID-nya, ada passcode-nya, ada juga barcode-nya kalau Bapak Ibu nanti lihat flyernya ya. Jadi silahkan tinggal masukin aja meeting ID dan passcode-nya, maka Bapak Ibu akan masuk ke link-link yang menjadi pelayanan kami. Ada doa, ada komsel, ada sekolah minggu. Ya, semoga bisa semakin tertanam, semakin bertumbuh dalam Tuhan bersama kami The Warriors ya. The Warriors adalah nama panggilan, nama sebutan dari orang-orang yang menjadi keluarga besar JKI The Way gitu ya. Plesetan lah, biar kerenan dikit. Oke, tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah belajar banyak tentang kisah 27 ya. Besok pasal terakhir yang akan kami baca. Tuhan, terima kasih buat segala-galanya, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan, sehingga kami boleh hampir menyelesaikan kisah Rasul, pembacaan kami dan tadarusan kami ini. Berkati tidur kami Tuhan, berkati agar mimpi indah bersama dengan Tuhan mimpinya.
Besok pagi boleh bangun dengan tubuh pagi, dengan tubuh bugar pada pagi hari. Kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan sempurna. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati gerejamu, berkati pendeta-pendeta yang Tuhan utus kemanapun mereka Kau utus, termasuk yang khusus di pedalaman-pedalaman. Cukupi kebutuhan mereka, berkati mereka lebih daripada kami. Berkati juga The Way, berkati hamba, berkati semua yang mengikuti program ini Tuhan, agar kami semua semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini kami ikrarkan kembali, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kepada tangan Yesuslah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami milik-Mu, pakai kami sesuka-sukanya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaan saudara. Sampai ketemu besok di Kisah Rasul 28 ya. Jangan lupa ya, terus dukung kami. Terima kasih buat dukungannya. Tuhan berkati. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Sedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau